Assalamualaikum guys, halo apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan yang sedang sakit semoga cepat sembuh amin. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata yang berjudul Iri Seorang Kakak. Yuk kita mulai. Terlihat kini sosok Pak Kopral, seorang pria parubaya, mungkin umurnya sekitar 60 tahunan, memakai baju koko dan sarung hitam. Tak lama lalu Dayat dan bapaknya duduk bersama dan berbincang sebentar sebelum membicarakan maksud dari Dayat dan bapak datang ke sana. Tak berselang lama lalu bapak dan Pak Kopral berbincang mengenai permasalahan hidup Dayat. Lalu, tak lama Pak Kopral mengajak Dayat untuk pergi ke sebuah ruangan yang Pak Kopral sebut Goah Pasarean. Mereka lalu duduk bertiga, kemudian Pak Kopral pun terlihat memejamkan matanya. Tiba-tiba, perilaku Pak Kopral terlihat aneh, tangannya bergerak tak beraturan dan wajahnya berubah dengan ekspresi yang aneh. Melihat hal itu, Dayat yang memang kurang percaya dengan hal semacam itu terlihat sedang menahan tawa. Melihat Dayat yang melakukan hal itu, bapak Dayat mencubit Dayat untuk mengingatkannya berperilaku sopan. Tak ada kepuasan di hati Dayat kala itu. Beberapa barang yang diberikan Pak Kopral pun Dayat buang di depan mata bapaknya sendiri saat pulang dari kediaman Pak Kopral. Hanya diam yang bisa bapaknya lakukan, dia tahu Dayat memang kurang percaya dengan hal-hal semacam ini. Sejak kecil hingga kini Dayat memang sangat tak percaya akan kekuatan jin atau hantu. Oleh sebab itu, saat Dayat membuang barang pemberian Pak Kopral, bapak tak bisa menegur Dayat untuk memaksanya mempercayai hal semacam ini. Tak ada hasil yang dapat Dayat lakukan sepulangnya dari rumah Pak Kopral. Selepas Dayat pulang mengantar, lalu Dayat berniat pergi ke rumah Cepi temannya. Tak diduga kedatangannya di sana malah membuat Dayat kembali merasakan kesedihan. Cepi berencana mengurangi beberapa penjual ciloknya karena Cepi tertimpa suatu musibah dari hasil bisnis mobilnya bersama seorang temannya. Dayat yang memang secara value tak dapat memberikan hasil yang diharapkan Cepi dengan berat hati harus menerima kenyataan bahwa Dayat harus berhenti sementara waktu ini. Hal ini dilakukan Cepi karena beberapa roda jualan ciloknya akan dijual dahulu untuk menutup kerugian Cepi dari hasil bisnis mobilnya. Sungguh hal ini terjadi kepada Dayat. Lamunan Dayat hanya tertuju kepada Abil, anaknya yang mesti membutuhkan susu dan keperluan lainnya. Tak cukup sampai di sana, kabar buruk kembali menimpa beberapa bulan setelahnya. Bapak Dayat juga harus meninggalkan dunia ini. Namun ada satu hal yang diamanahkan Bapak Dayat sebelum kematiannya. Bapak Dayat menginginkan Dayat untuk membawa istrinya ke rumah ibunya itu. Bapak juga berpesan, jikalau Ita tak mau dibawa oleh Dayat ke rumah ini, maka Bapak minta untuk menceraikan saja istrinya itu. Maka setelah kematian Bapak Dayat, tanpa panjang lebar Dayat pergi ke rumah mertuanya dan berkata bahwa Dayat akan membawa Ita dan anaknya pergi dari sana menuju rumah ibunya Dayat. Dayat juga seperti berani berkata di depan mertuanya, jika istrinya tak mau dan mertuanya tak mengizinkan, maka dengan senang hati saat itu juga Dayat akan menceraikan istrinya Ita. Singkat waktu akhirnya, Ita menuruti suaminya itu, dan kini Dayat dan Ita resmi meninggalkan rumah mertuanya, dan pindah ke rumah di mana ibu Dayat berada. Ada perubahan yang dialami Dayat dan Ita setelah mereka pindah dari rumah mertuanya itu. Sedikit demi sedikit Dayat kini memiliki pekerjaan, dan Ita juga sudah mulai baik kembali bersama Dayat. Hal ini terjadi hanya 2 tahun saja, karena hal tak terduga kembali terjadi kepada Dayat dan istrinya Ita. Pekerjaan Dayat kembali membuat muak Dayat. Dayat yang dengan penuh semangat bekerja di sebuah perusahaan besar, harus kembali menerima kenyataan dirinya difitnah oleh supervisornya sendiri yang tidak suka dengan cara kerja Dayat. Hal itu dimulai saat Dayat membela bos partner perusahaannya, dan apa yang dilakukan Dayat membuat bosnya merasa tidak suka, seolah-olah menjatuhkan harga dirinya. Hal itulah yang membuat Dayat harus kembali menelan pil pahit. Tak disangka pembelaannya berdasarkan fakta dan data tak dapat diterima oleh atasannya yang memang hanya mencari muka. Ketidaklancaran kembali menimpa Dayat. September 2018 Dayat harus kembali mengulang hal yang sama, yaitu tak memiliki kembali pekerjaan. Sungguh sangat tak dipercaya hal ini kembali terjadi kepada Dayat,
Sebesar apapun usaha yang dilakukan tak pernah satupun berbuah hasil yang manis. Dayat lalu pergi untuk menenangkan pikirannya di sebuah warkop langganannya. Warkop itu adalah milik Teh Ani. Melihat Dayat yang terlihat kusut, Teh Ani bertanya apa yang terjadi. Lalu dengan lemas Dayat menjelaskan perihal hidupnya yang selalu ditemani ketidaklancaran hidup. Teh Ani yang sedikit memahami hal-hal mistis berkata, jika dirinya merasakan aura buruk di dalam tubuh Dayat. Dayat yang memang memiliki sifat keras kepala tentu saja tak langsung mempercayai hal itu. Di pikiran dan hatinya Dayat hanya percaya apa yang dilakukan manusia semua sudah ditulis oleh Tuhan. Dan di luar kekuatan takdir Tuhan, makhluk sekelas jin atau yang lain pun takkan sanggup merubah takdir manusia. Teh Ani berkata, jika Dayat merupakan orang yang sulit dipahami. Mendengar hal itu, Dayat tentu saja menerimanya. Dayat berkata beberapa kali seseorang yang dinilai mampu atau sakti tak pernah Dayat percayai. Dayat bercerita kepada Teh Ani dulu beberapa kali Dayat bertemu dengan orang pintar, namun tak satu pun yang sanggup membuat berubah prinsip Dayat. Semua hal mistis bahkan penampakan yang Dayat lihat tak mampu membuat Dayat takut ataupun tunduk. Dayat hanya heran saja dengan kehidupannya. Berapa kali pun Dayat berjuang dan bekerja dengan keras seolah nasib tak berpihak padanya. Bagi kehidupan Dayat, peribahasa proses tidak akan mengkhianati hasil hanyalah omong kosong belaka. Bagi Dayat hasillah yang selalu mengkhianati proses. Selesai berbincang sejenak dengan Teh Ani, Dayat lalu memutuskan pulang ke rumahnya. Di rumah Dayat tak berani berkata apapun mengenai pekerjaannya, hatinya penuh kebingungan dan kesedihan. Melihat Abil anaknya yang menyambut di depan pintu menambah kalut hati dan pikiran Dayat. Tak lama Dayat lalu memberanikan diri memberitahu kebenaran yang dialaminya kepada Ita. Bahwa kini Dayat kembali tidak memiliki pekerjaan. Sontak hal ini membuat Ita kembali menangis. Ibu Dayat yang juga mengetahui hal ini hanya bisa memeluk Dayat sambil menangis. Kenapa hal ini harus terjadi lagi? Kamu itu bukanlah orang yang bodoh, Dayat. Banyak prestasi yang didapatkan, lihatlah semua piala di atas lemari itu semua milikmu, nak. Tapi, kenapa kamu terus diuji dengan hal ini? Ucap Ibu Dayat sambil memeluk dan mengusap kepala Dayat anaknya. Dayat hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada ibunya. Dayat kini merasa menjadi lelaki tak berguna bagi keluarganya. Lalu, di saat suasana sedih sedang meliputi Dayat dan keluarga kala itu, secara samar-samar Dayat kembali mendengar suara tawa. Mendengar suara tertawa yang kerap didengarnya, Dayat lantas pergi keluar dan meludah ke arah luar rumah. Dayat berkata, tak peduli kau ini jin, hantu, atau setan yang ada dimanapun. Aku sudah muak mendengar suara tawa itu. Jika benar ada sesuatu dalam diriku, kupastikan kalian akan binasa dengan segera. Dayat bukan tak percaya dengan makhluk-makhluk semacam itu. Namun, berulang kali saat Dayat tertimpa musibah, suara tawa itu selalu didengarnya. Dan, inilah yang membuat Dayat sangat muak sekali dengan kehidupannya. Hidup Dayat kini terasa sangat suram, wajahnya semakin mendung terlihat dari sorot matanya yang sendu. Hidupnya sedikit berubah, ibadahnya semakin hari semakin berkurang. Bahkan pernah dalam satu situasi Dayat berpikir mengapa Tuhan memberikan semua ini padanya. Kenapa harus dirinya? Mengapa situasi semacam ini selalu menerpa dirinya yang tak pernah berbuat onar dalam hidupnya? Pikiran-pikiran kufur mulai merasuki hati dan kepalanya, sikapnya sedikit berubah keras. Hingga tahun 2019 tak ada pekerjaan yang pasti Dayat dapatkan. Kini umur anaknya telah menginjak 5 tahun, semakin hari sikap keluarga istri juga semakin membenci Dayat. Tak hanya itu, kegagalan demi kegagalan juga menjadikan keluarga dari Dayat sendiri menjadi berbalik. Dayat dinilai sebagai orang yang memang tak mampu bertanggung jawab, bahkan kakak-kakak Dayat mulai agak menjauh darinya. Tak ada lagi saudara-saudaranya yang mau membantu Dayat seperti awal pernikahannya. Kini Dayat menjalani kehidupannya seorang diri. Di tahun itu, juga hidup Dayat semakin terpukul. Ibundanya yang sangat Dayat sayangi harus menyusul ayahnya pulang ke rahmatullah. Hati Dayat semakin hancur. Kini, tak ada lagi pelipur lara hidup Dayat. Satu-satunya keluarga Dayat sebagai sandaran hidup hanyalah ibundanya.
Dayat bersama Ita lalu memutuskan untuk kembali ke rumah mertuanya kembali. Mertua Dayat merayu Dayat dan Ita untuk kembali ke sana dengan alasan rumah peninggalan nenek Ita yang tidak terurus. Dayat yang sangat terpukul dengan kepergian ibunya lalu menyetujui keinginan mertuanya itu. Bukan karena alasan lain, suasana rumah yang Dayat lihat kala itu selalu mengingatkannya kepada kedua orang tua Dayat yang telah tiada. Seminggu kemudian Dayat akhirnya memiliki kembali pekerjaan sebagai seorang sales dari salah satu produk snack dengan merek internasional. Namun, hati Dayat selalu diliputi rasa was-was dan ketakutan. Apakah pekerjaannya ini akan bertahan dan membantu kehidupannya, atau mungkin sebaliknya? Dayat pun kembali mencoba pekerjaannya tersebut dengan sangat berhati. Tak aturan yang Dayat langgar, bukan hanya itu bahkan sekedar telat pun Dayat sangat enggan melakukannya. Semua itu Dayat lakukan demi lancarnya kehidupan dan pekerjaan Dayat. Seperti yang ditakutkan Dayat, hal menyedihkan kembali terulang kembali. Dayat dituduh mencuri barang dari gudang. Hal ini bermula saat Dayat terpantau di kamera CCTV tengah berada di dalam gudang sekitar pukul 4 sore. Tak ada yang memberitahu bahwa divisi sales tak boleh masuk ke gudang. Dayat masuk ke sana hanya ingin menunaikan ibadah sholat asar saja yang kebetulan mushola satu-satunya hanya berada di dalam gudang. Sebelumnya hal ini tak pernah terjadi, para karyawan juga mengetahui bahwa Dayat sering sholat di dalam. Namun, setelah kepala gudang berganti aturan kembali diperketat dan akhirnya Dayat yang tak mengetahui aturan itu sudah berlaku akhirnya harus menerima kenyataan dirinya disangka mencuri barang itu. Pihak divisi Dayat lalu dipanggil untuk membicarakan hal tersebut. Bukti CCTV memang melihat Dayat di dalam gudang namun tak ada bukti Dayat melakukan pencurian. Tapi, karena besarnya harga barang yang hilang mau tak mau Dayat pun harus ikut mengganti, karena dirasa mendobrak aturan berada di dalam gudang. Dan demi menjaga nama divisi dan kantor akhirnya dengan berat hati Dayat harus rela dikeluarkan. Walaupun secara fakta mereka pun percaya Dayat tidak melakukan hal tersebut. Nasib sial kembali dirasakan Dayat, saat itu tahun 2021 menjadi tahun terakhir Dayat bekerja di sana. Dayat lalu menelpon istrinya dan mengatakan kejadian ini. Ita yang sudah terbiasa dengan keadaan ini hanya dapat menangis mendengar suaminya kembali mengalami hal seperti ini. Tahun 2021 menjadi tahun yang gelap lagi bagi Dayat, karena di tahun itu juga Dayat harus menyunat anaknya yang sudah menginjak umur 6 tahun. Namun tak ada biaya yang bisa Dayat keluarkan. Cita-citanya untuk bisa membuat pesta sunat anaknya harus Dayat buang sejauh mungkin, karena tabungannya terkuras untuk mengganti barang yang disangkakan kepada Dayat dan beberapa orang yang dicurigai. Sungguh malang nasib Dayat, tak kuasa air mata mengalir deras tersapu angin malam saat mengendarai motornya. Hatinya rapuh tak berdaya mengingat anaknya yang akan segera disunat. Ita pun tak kalah sedih. Air mata terkuras di matanya mengetahui uang tabungan hasil kerja Dayat harus hilang mengganti barang yang tidak dicurinya. Hingga malam tiba Dayat lalu berniat bermunajat kepada Tuhan dan mengadu akan keadaannya. Hingga saat terbangun dan Dayat mengambil air wudhu terdengar kembali suara-suara tawa itu. Dayat hanya tersenyum sinis dengan rasa marah yang hebat di hatinya akan suara itu. 6 tahun sudah suara-suara tawa itu menemani Dayat. Tak sampai di situ ketika Dayat akan melakukan sholat tahajud seketika suasana rumah menjadi hening. Tiap-tiap sudut rumah seperti dipenuhi pandangan-pandangan dari sosok-sosok yang tak terlihat. Suara aneh mulai didengar namun Dayat tak memperdulikannya. Kini di pikirannya hanya ingin pertolongan Tuhan untuknya. Hatinya tak ada rasa takut dengan makhluk gaib atau suara aneh. Bagi Dayat makhluk gaib atau semacamnya hanya dianggap sebagai musuh baginya yang mesti diberantas. Kebenciannya akan suara dan sosok-sosok aneh yang terasa oleh Dayat sangat memuncak melahirkan amarah bagi Dayat. Kehidupannya semakin menderita kala itu. Rumah peninggalan untuk Dayat ternyata ingin dijual oleh kedua kakaknya yang bernama Asep San Cecep. Walaupun secara ucapan orang tua Dayat berkata bahwa rumah itu untuknya. Namun, secara hukum agama mereka juga berhak atas rumah tersebut. Hingga akhirnya rumah itu terjual,
dan yang paling memilukan adalah Dayat hanya menerima sedikit dari hal yang seharusnya. Dayat tak mampu untuk menentang hal itu, karena merasa dahulu kakak-kakaknya sering sekali menolong Dayat. Ditambah Dayat juga mempunyai beberapa hutang kepada mereka. Uang hasil menjual tanah itu akhirnya Dayat pakai untuk membuka usaha. Dayat yang mempunyai banyak kenalan orang di dunia distributor akhirnya memutuskan membeli barang-barang dengan harga miring dan menjual kembali ke toko-toko. 1-2 bulan semua berjalan dengan lancar hingga akhirnya karena Dayat merasa percaya kepada temannya, Dayat lalu membelanjakan semua keuntungannya kepada partner bisnisnya tersebut. Namun nahas, temannya ternyata bukanlah seseorang yang baik. Uang Dayat dibawa kabur olehnya dan hilang seketika. Bak jatuh tertimpa tangga asa Dayat untuk membuat pesta sunat anaknya kembali harus Dayat kubur dalam-dalam. Istrinya sudah semakin tak percaya dengan Dayat, kewajibannya sebagai istri sudah sedikit-sedikit ditinggalkan. Hal ini terjadi lagi karena pengaruh dari mertua Dayat, ibunya Ita. Sungguh Dayat sangat menyesal kembali ke sana, ditambah rumah peninggalan orang tuanya kini telah terjual. Ita sebenarnya wanita yang sangat sabar. Cintanya kepada Dayat sangatlah besar. Tak pernah ada kata kasar yang terucap di mulut Ita kepada Dayat. Hanya satu kekurangannya, yaitu mudah sekali Ita lebih memilih orang tuanya dibanding dengan suaminya tersebut. Dan akhirnya tahun 2021 Dayat tutup kembali dengan kesedihan baginya. Kini Dayat benar-benar sudah merasa lelah dengan keadaannya. Hatinya kosong penuh dengan tanda tanya. Hingga satu waktu Dayat pergi ke masjid untuk merenungkan kehidupannya. Disandarkan oleh Dayat tubuhnya ke dinding masjid. Waktu itu sekitar pukul 2 siang hari. Tak seorang pun di dalam masjid itu, hanya suara detak jam yang dapat terdengar oleh Dayat. Lamunannya mulai melayang mengingat masa-masa sulit yang kerap dihadapinya. Tak terasa air mata berderai melewati pipinya, dan membasahi baju. Lalu Dayat menutup matanya untuk merenungi apa kesalahan yang telah diperbuatnya. Dosa apa yang telah Dayat lakukan, hingga mengakibatkan Dayat seperti ini. Pikiran Dayat terus bergelut antara sedih dan duka, hingga secara tak terduga datang sosok yang asing membuyarkan lamunan Dayat. "Assalamualaikum, maaf mengganggu Bapak, lihat akangnya masuk ke masjid tapi tidak terlihat sholat," tanya seorang pria. Dayat lalu memandang pria tersebut. Pria itu terlihat belum terlalu tua, mungkin sekitar umur 50 tahunan. Namun meski begitu rambutnya sedikit memutih namun rapi, begitupun dengan pakaian yang beliau pakai sangat indah, dan tercium bau parfum yang cukup wangi di tubuhnya. Terlihat pula di pergelangan tangannya terdapat gelang yang terbuat dari kayu yang mungkin terlihat bagus dan mahal. Sorot matanya cukup tajam namun tertutup oleh senyumnya yang membuat malu Dayat. Dayat lalu menjawab bahwa dirinya sudah melakukan sholat di perjalanan tadi. Lalu, Dayat menambahkan bahwa kedatangannya kemari untuk sekedar beristirahat saja. Seolah tahu akan keadaan Dayat, lalu pria tadi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Diketahuilah bahwa pria tersebut bernama Bapak Rahmat, setidaknya itu yang diucapkannya. Kemudian mereka berbincang ringan, hingga satu waktu Bapak Rahmat mulai bertanya pada Dayat, apakah Dayat memiliki sebuah masalah. Dayat awalnya tidak ingin menceritakan perkara hidupnya kepada orang yang tidak dikenalnya itu. Namun, entah mengapa Dayat seperti merasa dekat dengan orang yang baru dikenalnya tersebut. Lalu, dengan berhati-hati Dayat mulai membuka diri terhadap Bapak Rahmat. Dayat lalu menceritakan kisahnya kepada Bapak Dayat mulai dari awal menikah dan semua kesusahan yang dihadapinya. Mendengar penjelasan dari Dayat lalu Bapak Rahmat hanya memberi saran untuk sabar. Pak Rahmat berkata bahwa dia bukan peramal atau orang pintar. Namun Pak Rahmat memberi saran untuk memperbaiki lagi ibadah Dayat dan dugaannya kepada Allah. Lalu Pak Rahmat juga berkata bahwa Pak Rahmat merasa kita akan bertemu lagi, tapi mungkin jika umur Dayat sudah mencapai 40 tahun. Mendengar hal itu Dayat hanya mengaminkan saja dan menjawab semoga umurnya bisa sampai yang disebutkan dan dapat berjumpa lagi. Lalu Pak Rahmat pun pamit pergi dari hadapan Dayat sambil mengulang perkataannya bahwa Dayat harus segera siap menghadapi hidupnya di saat umur 40 tahun.
Dayat hanya tersenyum walaupun tak mengerti arti dari ucapan Pak Rahmat itu. Hari-hari berlalu kini Dayat mulai membuka diri terhadap hal apapun. Hidupnya sedikit lebih pasrah dengan keadaannya dan menggantungkan diri kepada kehendak Tuhan. Tak ada keluh kesah yang dikeluarkan Dayat untuk apapun. Dayat sudah terlihat sedikit diam dan memasrahkan apapun kepada Sang Pencipta. Hingga puncak cerita ini, tepatnya Desember 2022 pertengahan bulan. Sebuah hal terjadi kepada Dayat. Saat itu ada seseorang yang bernama Kang Asep yang mencoba datang ke rumah Uwa istrinya Dayat. Kang Asep merupakan ahli ruqyah yang lumayan terkenal di daerahnya. Umurnya masih muda, mungkin sekitar 36 tahunan. Kala itu Dayat tak mengetahui sosok Kang Asep yang sebenarnya. Hingga tiba-tiba Ita memanggil Dayat dan berkata bahwa ada yang ingin bertemu dengannya. Dayat lalu mendatangi Kang Asep yang kini berada di rumah adiknya Ita yang bernama Priyo. Kala itu terlihat Ati dan Priyo juga didampingi oleh seorang wanita bernama Cindi yang merupakan calon istri dari Priyo, adik bungsunya Ita. Lalu Dayat duduk di samping Kang Asep yang menanyakan sesuatu yang tidak diduga oleh Dayat. "Kang Dayat, punten saya mengganggu. Tapi tadi saya barusan bertamu ke rumah Uwa untuk meruqyahnya. Namun, saat melewati rumah Kang Dayat saya seperti terpanggil Kang," ucap Kang Asep membuat Dayat tak mengerti. Lalu Kang Asep menjelaskan bahwa mau percaya ataupun tidak, tapi Kang Asep melihat banyak sekali makhluk-makhluk menyeramkan yang ingin mengganggu Dayat. Terdapat puluhan makhluk-makhluk gaib bersarang di sekitar tubuh Dayat dan ini bukan merupakan makhluk gaib biasa. Lalu Kang Asep bertanya. Dan pertanyaan inilah yang membuat Dayat yakin bahwa makhluk-makhluk yang dapat mengganggu hidup seseorang memang benarlah ada. Kang Asep lalu menyebutkan nama seseorang. "Apa Kang Dayat mempunyai rasa amarah dengan orang yang bernama Deden?" tanya Kang Asep. Sontak pertanyaan yang tak terduga itu membuat Dayat keheranan. Dari mana Kang Asep tahu mengenai hal ini? Bahkan Ita istrinya pun tak pernah mengetahui perihal ini. Wajah Dayat berubah kebingungan penuh dengan tanda tanya. Lalu dengan perasaan yang masih bingung Dayat berkata bahwa apa yang dikatakan Kang Asep sangat benar. "Ya, dia adalah kakak saya Kang," jawab Dayat. Dayat lalu menceritakan awal mula rasa marah terhadap kakaknya tersebut kepada Kang Asep. Tahun 2015 silam awal Dayat menikah dengan Ita, saya pernah membeli motor yang masih kredit kakaknya Deden. Namun singkat cerita karena Dayat saat itu tertimpa musibah dan tak dapat bekerja, Dayat tak mampu meneruskan cicilan motor itu. Awal mula Deden berkata bahwa cicilannya sekitar 2 bulan lagi, namun saat akan melunasi ternyata cicilan motornya masih 7 bulan lagi lamanya. Deden menipuku kala itu. Hingga akhirnya Deden melepaskan satu motor miliknya untuk menutupi hutang cicilannya. Tak hanya sampai di situ, setelah motor dilunasi Dayat, ternyata ada beban bunga keterlambatan yang juga mesti dibayar oleh Dayat. Padahal saat mengambil alih motor Deden, Dayat tak pernah telat sekalipun. Hingga akhirnya Dayat murka kepada Deden. Namun, karena Deden merupakan tokoh masyarakat di sana, bapak yang mengetahui hal ini malah balik memarahi Dayat dan almarhum bapak dapat hingga mencekik leher Dayat dengan lengannya. "Ya, bapak memang sedikit mengistimewakan Deden saat itu," ucap Dayat menjelaskan. Namun, Kang Asep tersenyum, itulah penyebab puluhan makhluk gaib bersemayam di tubuh Dayat. Lalu Kang Asep berkata bahwa dia akan melakukan mediasi dengan memasukkan beberapa makhluk gaib ke tubuh Cindi, calon istri Priyo, adiknya Ita. Cindi dan Kang Asep memang saling mengenal karena Cindi diketahui juga sebagai anak indigo. Tak lama kemudian tubuh Cindi berubah kaku. Tangannya sangat seperti mengerang dan membentuk cakar. Lalu Kang Asep bertanya kepada sosok yang memasuki Cindi. Diketahuilah bahwa sosok tersebut adalah kiriman dari kakaknya Deden yang merasa iri dengan Dayat, adik bungsunya itu. Hal ini dimulai karena di belakang Dayat justru orang tua Dayalah yang selalu mengistimewakan Dayat. Tak hanya itu, kemampuan Dayat dalam mengumpulkan uang untuk menikahi Ita juga menjadi penyebab rasa iri Deden muncul. Karena saat Deden akan menikah dia tak sanggup seperti Dayat,
Hal ini diperparah oleh dorongan istri Deden juga yang memang awal mulanya tak menyukai Dayat. Sungguh apa yang didengar Dayat sangat di luar dugaan. Tak sedikit pun hal ini terpikirkan oleh Dayat. Karena sejatinya semarah apapun Dayat kala itu kepada Deden, tak ada sedikit pun rasa seperti itu kepada kakaknya Deden. Kang Asep lalu berkata ada lagi makhluk yang akan masuk ke dalam tubuh Cindi. Singkat waktu 6 makhluk sudah berada di tubuh Cindi yang sudah dipanggil dan semuanya berkata bahwa Dedenlah yang mengirimnya. Masing-masing dari mereka ditugaskan untuk mengganggu pekerjaan Dayat hingga hancur. Beberapa lagi juga ditugaskan mengganggu istrinya agar tidak mentaati suaminya, dan ada pula yang ditugaskan untuk menghancurkan motor Dayat agar selalu rusak. Dan apabila mereka sukses membuat Dayat berduka, maka mereka akan tertawa. Kang Asep lalu mengusir semua makhluk-makhluk yang bersarang di tubuh Dayat kala itu. Namun Kang Asep sedikit heran mengapa Dayat tak mengerang atau berteriak saat diruqyah. Hingga akhirnya Kang Asep berkata bahwa mungkin makhluk-makhluk ini hanya memanipulasi keadaan hidup Dayat tanpa bisa bersarang di dalam tubuhnya. Karena yang Kang Asep lihat makhluk-makhluk itu sangat takut masuk ke dalam tubuh Dayat yang memang mempunyai kebencian yang tinggi kepada makhluk-makhluk seperti itu. Hingga Kang Asep berkata walau alam, tapi kalau suatu saat Deden atau istrinya terjadi hal di luar nalar, maka apa yang disebutkan makhluk-makhluk tadi kemungkinan besar adalah benar. 2 minggu berlalu setelah ruqyah yang dilakukan Dayat bersama Kang Asep. Kini Dayat termenung sendiri di sebuah bukit sambil memandang indahnya kota Bandung di malam hari. Lalu, datanglah seseorang yang datang menghampiri Dayat dari belakang dan memegang pundaknya. "Sorry lama," ucap seseorang itu. Dayat lalu membalikan tubuhnya dan tersenyum. "Tak apa," jawabnya. Orang itu lalu bertanya sudah dari mana malam-malam seperti ini mengajak ke sini hanya untuk menemani Dayat meminum kopi. Lalu Dayat menjawab bahwa dia sudah menengok Deden kakaknya yang tengah sakit. Dayat lalu mengatakan bahwa kakaknya tengah sakit dan meminta Dayat untuk datang ke rumahnya. Dayat lalu berkata bahwa Deden hanya ingin meminta maaf saja tanpa tahu sebab yang sebenarnya. Walaupun sejatinya Dayat tahu apa yang telah dilakukan kakaknya selama lebih 8 tahun itu. Dayat lalu mengatakan semua pengalaman kepada orang itu, dan ada satu perkataan yang membuat orang itu yakin bahwa Dayat sebenarnya sudah memiliki kekayaan yang lebih berharga daripada uang. Dayat berkata, "Tuhan sudah menjawab semua doa-doaku. Selama ini aku meminta kelancaran lalu Allah berikan kesusahan, agar aku dapat menjadi kuat menghadapi semua kesedihan. Selama ini aku meminta kekayaan lalu Allah memberiku kemiskinan, agar aku dapat memahami rasa lapar dan membantu orang lain. Selama ini aku meminta pertolongan lalu Allah, seperti mencampakkanku hingga akhirnya aku menyadari Allah ingin aku kembali padanya." Lalu Dayat pun memutuskan pamit pergi kepada temannya itu yang bernama Alam Syah Hidayatullah, si autor cerita ini. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya, lanjut nanti di part selanjutnya. Jika tidak mau ketinggalan cerita selanjutnya silahkan subscribe, like, dan share ya guys. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga supaya jika nanti saya upload part selanjutnya kamu jadi orang pertama yang mendengarkan. Makasih guys.